Hai creators, sebagai seorang content creator pemula, tentunya merancang naskah dan juga storyboard merupakan hal yang sulit dan juga melelahkan. Tapi dengan adanya naskah dan storyboard ini, kita bisa menghasilkan video yang sesuai dengan perencanaan yang udah kita buat. Tapi jangan khawatir, karena nanti kita juga akan terbiasa sendiri kok. Dan juga naskah dan storyboard ini nggak perlu se-strict kalau kita misalnya di industri filmmaking. Ini bisa disederhanakan aja pakai style kita, dan yang paling penting idenya tertuangkan dengan utuh. Nah, pertama-tama yuk kita kenalan dulu dengan apa itu skrip. Sederhananya, skrip ini adalah konsep dasar atau blueprint dari ide kita dalam bentuk tulisan. Maka dari itu, skrip ini bisa menjadi komponen yang membantu kita untuk proses pembuatan konten kita. Nah, tanpa adanya skrip yang menjadi acuan, maka kita akan susah membawa konteks bahasan kita ke acuan yang kita inginkan. Atau bisa aja nih, kita lupa sama apa yang mau kita omongin. Padahal tadinya kita udah kepikiran banget nih mau bahas tentang apa. Oleh karena itu, penting banget adanya outline secara garis besar berupa skrip yang akan menjadi panduan kita untuk membuat konten yang rapi. Nah, ini adalah 3 manfaat skrip yang akan berguna untuk kita sebagai content creator. Yang pertama adalah struktur konten menjadi jauh lebih rapi daripada nggak pakai skrip. Yang kedua, ini akan mengingatkan konsep dan ide dari konten kita. Yang ketiga, karena kita udah punya data misalnya, kita udah punya skrip, acuan yang mau kita omongin, jadi kita lebih pede saat syuting daripada kita nggak bawa apa-apa. Jadi skrip ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, lihat ini. Ini adalah contoh skrip yang bisa kita terapkan di pembuatan konten kita. Nah, buat kalian yang masih pemula nih, bisa aja skripnya hanya berupa kata-kata yang kalian mau ucapin aja. Itu cukup, yang penting idenya dapat. Tapi kalau nanti misalnya udah profesional, nah kita bisa nih pakai skrip yang formatnya kayak filmmaker gitu ya, yang profesional, yang standar industri. Karena kalau misalnya kita masuk ke zona periklanan misalnya, kita nggak mungkin pakai skrip tertulis sederhana gitu, nggak mungkin. Nanti akan lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Karena klien juga nanti pasti maunya gitu. Tapi selama kita masih content creation sendiri, tulis aja kata-kata yang mau kita omongin. Oke, selanjutnya adalah orang-orang yang misalnya nggak mau nulis skrip, ribet karena kata-katanya banyak. Ini bisa berupa storyboard. Tapi bukan berarti storyboard itu untuk orang malas ya. Ini adalah opsi kedua dengan informasi yang lebih detail secara visual. Nah, storyboard ini sendiri merupakan rancangan visual untuk memudahkan proses pengambilan frame video maupun audio. Nah, misalnya nih kita udah bikin kata-katanya dalam skrip, kita juga bisa menginterpretasikan itu ke dalam storyboard supaya nanti syutingnya lebih detail. Nah, berikut ini adalah manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita pakai storyboard. Yang pertama, kita punya perencanaan konten video yang jauh lebih mudah dipahami. Yang kedua, kita bisa menghemat kapasitas memori kita. Karena dengan plan yang baik nih, kita bisa meminimalisir untuk kita retake video. Yang tentunya ini akan meningkatkan kualitas dari video kita. Nah, nanti kalau misalnya kita udah berurusan sama sponsorship, ini akan membantu banget saat kita memvisualisasikan skrip kita. Jadi sponsor kita juga udah bisa melihat lebih detail tentang ide-ide yang kita mau. Nah, berikut ini adalah cara untuk merancang storyboard untuk video kita. Yang pertama, kita buat timeline konten video kita. Kita bisa membagi timeline video kita mulai dari pembuka, isi, dan juga penutupnya atau closing. Kita juga bisa memasukkan call to action atau ajakan-ajakan yang bisa kalian lakukan untuk penonton kalian. Ajakan-ajakan ini bisa aja berupa klik link tertentu, atau cek description, atau klik di pojokan, atau subscribe, atau apapun itu. Itu bisa diinterpretasikan dalam storyboard. Yang kedua, kita bisa siapkan dan isi template storyboard seperti contoh ini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan template-nya sesuai dengan kebutuhan konten kita. Nah, lalu selanjutnya cek ulang, evaluasi, periksa
Apakah storyboard kita udah cukup detail dan lengkap infonya? Ini bisa latihan juga kalau misalnya suatu hari kita kerja untuk sponsor, jadi kita udah bisa berlatih dari sekarang punya persiapan yang matang sebelum syuting video. Pastikan juga goals kalian udah tercapai saat kalian melihat storyboard kalian. Karena kita bisa bayangin hasil video kita hanya dari storyboardnya aja. Oke, itu tadi persiapan dalam membuat konten. Ada script dan juga storyboard. Kalian nggak harus bikin dua-duanya selama masih bekerja untuk diri sendiri. Yang penting ini idenya tertuang aja. Tapi lama-kelamaan kalian harus memperbaiki. Supaya apa? Supaya saat nanti kita bekerja sama dengan sponsor, kita berkolaborasi dengan orang lain, ini akan menjadi nilai lebih saat kita membuat konten. Oke, itu aja untuk topik ini. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya.